Halo semuanya, pernah gak sih kalian melihat seseorang menangis saat buka puasa? Padahal semua terlihat baik-baik saja. Di cerita kali ini, Dina tiba-tiba menangis di meja buka puasa. Radit yang melihatnya langsung bingung. Tapi yang paling mengejutkan, ternyata Rafael selama ini menyimpan sebuah kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan Rafael? Dan kenapa Dina sampai menangis di bulan Ramadan? Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Langit senja mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Di sebuah rumah sederhana yang hangat di sudut kota, aroma masakan memenuhi dapur. Suara sendok yang beradu dengan piring terdengar lembut, bercampur dengan suara azan maghrib dari masjid yang tidak terlalu jauh. Di dapur itu, Dina sedang sibuk menyiapkan hidangan buka puasa. Wajahnya lembut dengan senyum kecil yang hampir selalu terlihat. Sejak awal Ramadan tahun ini, ia berusaha membuat suasana rumah terasa lebih hangat dari biasanya. Radit, tolong ambilkan kurmanya di depan meja ya, panggil Dina dari dapur. Di ruang tengah, Radit yang sedang menata piring di meja makan langsung menoleh. Iya, sebentar, jawabnya sambil tersenyum. Radit adalah sosok yang tenang dan bekerja keras, meski pekerjaannya cukup menyita waktu. Setiap Ramadan, ia selalu berusaha pulang lebih cepat agar bisa berbuka bersama Dina. Bagi mereka berdua, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga tentang kebersamaan. Tak lama kemudian, pintu rumah diketuk. Radit berjalan menuju pintu dan membukanya. Di depan pintu, berdiri seorang pria dengan senyum yang sangat ramah. Assalamualaikum, sapanya. Waalaikumsalam, Rafael. Radit langsung tersenyum lebar. Rafael adalah sahabat lama Radit. Mereka sudah saling mengenal sejak masih remaja. Meski sekarang jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Setiap Ramadan, Rafael hampir selalu menyempatkan diri datang untuk berbuka bersama. Masuk Raf, kebetulan banget kita mau buka puasa, kata Radit. Rafael melangkah masuk sambil membawa sebuah kotak kecil. Aku bawa sedikit takjil nih, semoga cocok ya, katanya. Dari dapur, Dina mendengar suara mereka dan segera keluar. Oh, Rafael datang, kata Dina dengan senyum yang sangat ramah. Namun, entah mengapa sesaat setelah mata Dina dan Rafael bertemu, ada keheningan kecil yang terasa aneh. Hanya sepersekian detik. Lalu Dina kembali tersenyum seperti biasa. Silakan duduk, sebentar lagi mau azan, kata Dina. Mereka bertiga kemudian duduk di ruang makan. Meja sudah dipenuhi berbagai hidangan sederhana. Ada kurma, kolak pisang, teh hangat, dan beberapa lauk untuk makan malam. Suasana terasa hangat. Radit mulai bercerita tentang pekerjaannya hari itu. Rafael sesekali menimpali dengan candaan yang membuat mereka tertawa. Dina mendengarkan sambil sesekali tersenyum. Dari luar, suara anak-anak kecil mulai terdengar bermain petasan kecil menyambut waktu berbuka. Lampu-lampu rumah di sekitar mulai menyala satu persatu. Akhirnya, suara azan maghrib berkumandang. Mereka bertiga menundukkan kepala sejenak. Radit mengambil satu butir kurma. Bismillahirrohmanirrohim, ucapnya. Mereka mulai berbuka. Awalnya semua terasa biasa saja. Namun, di tengah percakapan ringan itu, Rafael sesekali terlihat diam. Matanya tampak memikirkan sesuatu yang sangat berat. Radit tidak menyadarinya. Dina juga mencoba tetap terlihat tenang meskipun di dalam hatinya ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ada sebuah rahasia lama. Sebuah rahasia yang selama ini terkubur rapat. Rahasia yang berkaitan dengan Rafael. Dan jika suatu hari rahasia itu terbuka, semuanya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Radit masih tertawa sambil bercerita tanpa mengetahui apapun. Sementara di seberangnya, Rafael hanya menatap meja makan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ramadan baru saja dimulai, namun tanpa mereka sadari, bulan penuh berkah itu juga akan membawa sebuah kebenaran besar yang bisa mengguncang hubungan mereka bertiga.
Dan semuanya akan dimulai dari sebuah tangisan Dina saat buka puasa. Ramadan berjalan memasuki hari kelima. Seperti hari-hari sebelumnya, rumah Dina dan Radit selalu terasa hidup menjelang waktu berbuka. Aroma gorengan dari dapur, suara sendok yang beradu dengan piring, dan lantunan ayat suci dari televisi membuat suasana terasa hangat. Dina menata meja makan dengan rapi. Di atas meja sudah ada kurma, kolak pisang, dan teh hangat yang mengepul pelan. Ia menarik nafas panjang sejenak, mencoba menikmati momen tenang sebelum azan maghrib berkumandang. Tak lama kemudian, pintu rumah mereka terbuka. Radit masuk sambil melepas jaket kerjanya. "Wah, harum banget. Dina masak apa hari ini?" tanya Radit sambil tersenyum. "Cuma masakan sederhana," jawab Dina lembut. Radit duduk di kursi ruang makan sambil memandang istrinya dengan rasa syukur. Baginya, pulang ke rumah dan berbuka bersama Dina adalah bagian paling menenangkan dari hari-harinya. Namun, beberapa menit kemudian, pintu kembali diketuk. Radit berdiri dan membukanya. Di depan pintu berdiri Rafael. "Assalamualaikum," ucapnya. Radit tersenyum. "Waalaikumsalam. Masuk, Raf. Pas banget nih mau buka." Rafael masuk dengan langkah agak pelan. Wajahnya tampak sedikit lelah, tetapi ia tetap mencoba tersenyum. Dina keluar dari dapur. "Rafael, silakan duduk," katanya ramah. Namun, lagi-lagi saat mata mereka bertemu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Rafael terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi menahannya. Radit sama sekali tidak menyadari perubahan kecil itu. Mereka bertiga duduk di meja makan menunggu azan maghrib. Beberapa menit kemudian, azan akhirnya berkumandang dari masjid. "Alhamdulillah," kata Radit. Ia mengambil kurma dari piring. Dina juga mengambil satu kurma. Rafael mengikuti. Awalnya semuanya berjalan seperti biasa. Radit bercerita tentang pekerjaannya hari itu. Rafael mendengarkan sambil sesekali menanggapi. Namun, tiba-tiba Rafael mengeluarkan sesuatu dari tas kecil yang ia bawa. Sebuah amplop lama. Ia meletakkannya di atas meja. "Aku menemukan ini waktu membereskan barang lama." Radit menatap amplop itu dengan bingung. "Amplop apa?" Rafael tampak ragu sesaat. "Ini sepertinya milik Dina." Dina yang sedang memegang gelas teh tiba-tiba membeku. Tangannya berhenti bergerak. Perlahan ia menatap amplop itu. Wajahnya berubah pucat. Radit langsung menyadari perubahan itu. "Dina, kamu kenapa?" Dina tidak menjawab. Matanya terus menatap amplop lama itu seolah melihat sesuatu yang sangat berat di masa lalu. Beberapa detik kemudian, air mata mulai jatuh dari matanya. Radit langsung terkejut. "Dina, kenapa kamu mau nangis?" Dina menunduk, bahunya sedikit bergetar. Suasana meja makan yang tadi hangat tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Radit memandang Rafael dengan bingung. "Raf, ini sebenarnya apa?" Rafael terlihat sangat gelisah. Tangannya mengepal di bawah meja, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi terlalu berat untuk diucapkan. "Aku tidak bermaksud membuat Dina seperti ini," katanya pelan. Radit semakin tidak mengerti. "Kalau begitu, jelaskan, ini apa?" Namun, sebelum Rafael menjawab, Dina buru-buru mengusap air matanya. "Tidak apa-apa," katanya pelan. Radit menatapnya dengan penuh tanya. "Tidak mungkin tidak ada apa-apa, kamu sampai menangis." Dina menatap Radit, tetapi tatapannya penuh keraguan, seolah ada sesuatu yang ingin ia ceritakan, namun ia takut. Sementara itu, Rafael menunduk dalam diam. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal, rahasia yang selama ini ia simpan rapat mungkin tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Dan jika kebenaran itu akhirnya keluar, hubungan mereka bertiga bisa berubah selamanya. Sementara Radit masih duduk di sana, bingung dan penuh pertanyaan.
ia belum tahu satu hal penting, bahwa Rafael telah menyimpan sebuah kebenaran besar tentang masa lalu Dina. Kebenaran yang bisa mengguncang kehidupan mereka di bulan Ramadan ini. Malam Ramadan terasa lebih sunyi dari biasanya di rumah Dina dan Radit. Setelah kejadian di meja buka puasa tadi, suasana berubah canggung. Makanan yang tadinya tersaji hangat kini hampir tidak tersentuh. Radit duduk diam. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, sementara Dina membereskan meja makan dengan gerakan yang pelan, berusaha terlihat tenang meskipun hatinya sedang kacau. Rafael berdiri di dekat pintu, tampak tidak nyaman. "Aku sebaiknya pulang dulu," katanya pelan. Radit langsung menoleh. "Raf, tunggu." Rafael berhenti melangkah. Radit menatapnya serius. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Rafael terdiam. Ia melirik Dina yang sedang membelakangi mereka di dapur. Dina tidak menoleh, seolah ia tahu percakapan itu akan terjadi. Aku akan jelaskan nanti," kata Rafael akhirnya. Radit menghela nafas panjang. "Nanti kapan? Dari tadi kalian berdua seperti menyembunyikan sesuatu dariku." Suasana menjadi semakin tegang. Namun sebelum Rafael sempat menjawab, Dina perlahan berkata dari dapur, "Radit, tidak semua hal harus dibicarakan sekarang." Radit terdiam mendengar suara istrinya. Ia menatap Dina yang masih membelakangi mereka. "Kamu juga menyembunyikan sesuatu dariku?" tanya Radit dengan suara lebih lembut. Dina menunduk. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Rafael akhirnya berkata pelan, "Radit, ini bukan tentang kebohongan. Ini tentang masa lalu." Radit semakin bingung. Masa lalu apa? Namun Rafael hanya menggeleng. "Percayalah, aku hanya tidak ingin menyakiti siapapun." Kalimat itu justru membuat Radit semakin gelisah. Akhirnya Rafael pergi malam itu tanpa menjelaskan apapun. Keesokan harinya, pikiran Radit tidak bisa tenang. Sepanjang hari di tempat kerja, bayangan Dina yang menangis terus teringat di kepalanya. Amplop itu sebenarnya apa? Gumamnya. Radit bukan orang yang suka curiga. Namun kali ini hatinya merasa ada sesuatu yang sangat besar sedang disembunyikan darinya. Saat pulang ke rumah menjelang berbuka, ia melihat Dina sedang duduk di ruang tamu sambil memegang sesuatu. Amplop yang sama. Dina tampak menatapnya lama. Radit mendekat perlahan. "Dina," panggilnya lembut. Dina sedikit terkejut. Ia cepat-cepat menyimpan amplop itu. Namun Radit sudah melihatnya. "Itu yang kemarin?" tanya Radit. Dina terdiam. Radit duduk di sampingnya. "Aku tidak marah, aku hanya ingin tahu." Dina memandang Radit dengan mata yang sedikit berkaca. Aku hanya takut kamu salah paham." Radit mengerutkan dahi. Salah paham tentang apa? Dina terlihat ragu, seolah ada kata-kata yang ingin keluar tetapi tertahan di tenggorokan. "Aku ingin menjelaskan, tapi ini bukan hanya tentang aku," katanya pelan. "Lalu tentang siapa?" Dina menunduk. "Rafael." Radit terdiam. Nama itu kembali membuat pikirannya dipenuhi tanda tanya. Sementara itu, di tempat lain Rafael sedang duduk sendirian di sebuah taman kecil dekat masjid. Angin malam Ramadan bertiup pelan. Di tangannya ada sebuah foto lama. Foto yang sama seperti yang ada di dalam amplop milik Dina. Rafael menatap foto itu dengan perasaan berat. "Aku tidak bisa terus diam seperti ini," gumamnya. Ia tahu satu hal, jika ia terus menyembunyikan kebenaran, Radit bisa semakin salah paham kepada Dina. Namun jika ia mengatakan semuanya, rahasia yang selama ini ia jaga akan terbuka dan mungkin akan mengguncang hubungan mereka bertiga. Rafael menutup matanya sejenak. "Ya Allah, beri aku keberanian," bisiknya. Sementara di rumah, Radit dan Dina masih duduk dalam keheningan. Ramadan yang seharusnya penuh ketenangan
kini berubah menjadi penuh tanda tanya. Rahasia itu semakin dekat untuk terungkap, dan ketika kebenaran akhirnya muncul, tidak ada yang tahu apakah hubungan mereka akan tetap sama seperti sebelumnya. Beberapa hari berlalu sejak malam penuh pertanyaan itu. Radit akhirnya memutuskan menemui Rafael setelah sholat tarawih di masjid. Hatinya sudah tidak sanggup lagi dipenuhi rasa bingung. "Raf, aku hanya ingin satu hal, kejujuran," kata Radit dengan tenang. Rafael menunduk lama. Di tangannya masih ada foto lama yang sama seperti di dalam amplop Dina. "Aku sebenarnya sudah lama ingin mengatakan ini," katanya pelan. Radit menunggu dengan nafas tertahan. Namun sebelum Rafael melanjutkan, Dina tiba-tiba datang ke halaman masjid. Wajahnya terlihat cemas. "Radit, Rafael, jangan," ucap Dina dengan suara gemetar. Radit menatap Dina dengan bingung. "Apalagi yang harus aku dengar, Dina?" Dina memejamkan mata sejenak. Jika rahasia itu terbuka sekarang, semuanya mungkin akan berubah. Namun, jika tetap disembunyikan, kesalahpahaman akan semakin besar. Malam Ramadan terasa begitu sunyi. Di antara mereka bertiga, hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa, mengatakan kebenaran apapun akibatnya. Malam itu, akhirnya Rafael menghela nafas panjang. "Aku tidak bisa terus menyimpan ini," katanya pelan. Ia lalu menjelaskan bahwa foto dan amplop itu adalah kenangan lama ketika Dina pernah membantunya di masa sulit. Dina meminta Rafael merahasiakannya karena tidak ingin Radit merasa terbebani oleh masalah masa lalu mereka. Radit terdiam lama setelah mendengar semuanya. Bukan kemarahan yang muncul, melainkan rasa haru. Ia menatap Dina dan berkata lembut, "Kamu tidak perlu menyembunyikan hal seperti itu dariku." Dina meneteskan air mata. Kali ini bukan karena takut, tapi karena lega. Malam Ramadan itu akhirnya membawa mereka pada satu hal yang paling penting, kejujuran dan saling percaya. Hari-hari Ramadan kembali terasa hangat di rumah Dina dan Radit. Tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi di antara mereka. Rafael pun tetap menjadi sahabat yang dekat bagi keluarga itu. Saat malam takbiran tiba, mereka bertiga duduk bersama menikmati suasana yang damai. Radit tersenyum dan berkata, "Kadang sebuah masalah datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mengajarkan kita saling percaya." Dina mengangguk pelan, hatinya terasa jauh lebih tenang. Ramadan tahun itu mengajarkan mereka satu hal penting, kejujuran, kesabaran, dan saling memaafkan adalah hal yang membuat sebuah keluarga tetap utuh dan bahagia. Dan dari sebuah tangisan di meja buka puasa, akhirnya lahir kebahagiaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Dari kisah Dina, Radit, dan Rafael, kita belajar bahwa dalam sebuah hubungan, kejujuran dan saling percaya adalah hal yang sangat penting. Kadang sebuah rahasia bisa membuat segalanya rumit, tapi dengan keberanian untuk berkata jujur, semuanya bisa kembali baik. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like video ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.